RI Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar diagnosa ayam. Silakan Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi diagnosa pada ayam, di mana pada bagian beranda di sini terdapat jumlah total gejala, total penyakit, total pengetahuan, dan total admin pakar. Kemudian pada bagian riwayat ini terdapat beberapa riwayat penyakit yang sudah pernah didiagnosa oleh sistem pakar ini. Contohnya di sini nih, yang flu burung, kita lihat detailnya. Nah, flu burung ini kesimpulan dari beberapa gejala yang sudah diinputkan pada bagian diagnosa. Di antaranya beberapa gejalanya, yang pertama yaitu nafsu makan berkurang, diare, nampak membiru, pembengkakan pial. Kemudian itu didiagnosa dan hasilnya adalah ayam tersebut mengidap flu burung. Nah, detailnya seperti ini. Selain detail, di sini juga ada diberikan saran untuk ayam yang mengidap penyakit flu burung ternyata tidak ada obatnya, kemudian dianjurkan untuk disingkirkan atau dimusnahkan dengan cara dibakar atau bangkainya dikubur. Terus kemungkinan lain dari si flu burung tadi adalah kolera ayam, tipus ayam, busung ayam, mareks, dan lain-lain. Nah, ini isi dari riwayat. Kemudian di sini juga riwayat ini bisa kita cetak kalau diperlukan. Kalau misal komputernya sudah terhubung dengan printer, bisa langsung dicetak saja. Dia berupa PDF filenya. Seperti ini. Jadi di sini tinggal dicetak saja kalau diperlukan. Oke, selanjutnya keterangan, di mana keterangan ini berisi penjelasan dari penyakit-penyakit ayam. Contohnya di sini berak kapur, kita lihat detailnya seperti apa. Di sini ada deskripsi atau penjelasan tentang berak kapur, kemudian etiologinya, kemudian gejala-gejala dari berak kapur itu sendiri. Kemudian ada fotonya, berak kapur itu seperti apa. Kemudian cara penularannya, ada perubahan pasca mati, penyebab dari berak kapur sendiri, kemudian kerugian ekonomi. Di sini dijelaskan tentang penyakit tersebut. Kemudian sarannya, di sini ada saran. Nah, jika ayam terkena berak kapur, cara pencegahannya seperti ini. Kemudian pengendaliannya, tindakannya sudah ada. Itu isi dari keterangan. Di sini ada 13 penyakit ayam. Masing-masing sudah ada detail dan sarannya. Kemudian di sini ada info harga karena tidak terkoneksi ke internet. Jadi seperti ini. Tapi kalau sudah terkoneksi ke internet, dia akan muncul daftar harga apa, misalnya ayam ras, ayam broiler, dan lain-lain. Tapi harus terkoneksi ke internet. Kemudian tentang di sini hanya diisi dengan pengembang sistem oleh saya sendiri, Yutiani, kemudian NPM, kemudian dosen pembimbing yaitu Muhammad Hidayat MKom, kemudian tentang sistem pakar
diagnosa penyakit ayam itu sendiri. Selanjutnya kita akan login ke sistem sebagai admin. Langsung login. Seperti ini tampilannya. Kurang lebih dengan yang tadi, hanya saja di bagian admin ada penyakit, kemudian gejala, pengetahuan, terus keterangan, dan bisa ubah password. Oke, kita masuk ke bagian admin. Admin di sini ada 3. Di sini kita bisa tambah admin. Bisa adminnya yang baru namanya ini, username-nya juga, terus password. Oke, kemudian simpan. Dia akan tersimpan di sini. Kita juga bisa edit. Username-nya misalnya Fitri aja nih, Fitri A sama Fitri. Simpan, dia akan tersimpan. Kemudian kalau misalnya username tidak diperlukan lagi, bisa juga dihapus, tidak diperlukan. Nah, sudah terhapus. Itu tadi admin. Kemudian kita masuk ke bagian penyakit. Penyakit di sini sebenarnya ada 13, cuman tadi saya sendiri ada menambahkan untuk mentes di program. Ya, sini sebenarnya ada 13, 14 sama yang baru saya tambahkan. Kemudian kalau mau tambah lagi juga bisa di bagian tambah penyakit. Misalnya penyakit yang baru nih, detailnya misalnya sarannya sehat. Terus bisa dipilih gambarnya, maksimal 1 MB ukurannya. Nah, di sini sudah ditambahkan, kemudian disimpan. Maka dia akan masuk. Nah, bagian sini. Ini bisa juga diubah kalau mau, dihapus. Bisa juga kalau tidak diperlukan lagi. Misalnya ini malaria baru kan, kebutuhannya menggigil dan obat. Kemudian filenya juga bisa ditambahkan lagi kalau mau ya. Kemudian disimpan. Nah, sini sudah berubah kan? Bisa juga dihapus kalau sudah tidak diperlukan lagi. Nah, maka malaria yang pertama tadi akan hilang.
sudah, itu untuk penyakit. Kemudian gejala. Di sini ada beberapa gejala ya. Kalau nggak salah ada 40-an. Di sini kalau mau ditambah bisa juga. Misalnya gejala terus kita simpan. Coba kita cari. Dia akan ketemu. Bisa juga diedit kalau diperlukan, atau kalau tidak diperlukan lagi bisa dihapus. Dan sini bisa sudah ditemukan. Kita cari manual saja. Mungkin saya ada salah penulisan. Jadi malaria akut 1, 2, 3 lupa pakai spasi atau tidak. Yang pasti masuk sini, pasti ada di belakang. Biasanya yang baru ditambahkan dia terletak di belakang. Nah, ini pakai spasi ternyata. Malaria spasi akut spasi 1, 2, 3. Di sini untuk menambahkan gejala bisa dihapus juga karena ini sebenarnya tidak ada ya. Nah, sudah dihapus untuk gejala. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan ini berisi tentang penyakit, gejala, dan kemungkinan benar atau tidaknya. Jadi di sini misalnya penyakit darah kapur, gejalanya ini, kemungkinan benarnya berapa, kemungkinan tidaknya berapa, gitu. Berisi pengetahuan. Kemudian untuk pos keterangan, di sini pos keterangan untuk masing-masing penyakit. Bisa juga kita tambahkan di sini keterangan. Misalnya malaria ayam. Kemudian detail posnya, malaria ayam adalah sarannya minum obat misalnya. Bisa ditambahkan gambar ya tentang penyakit itu sendiri. Terus simpan. Jadi coba kita cari yang baru kita buat. Nah, ini dia. Bisa diubah atau dihapus juga kalau tidak diperlukan. Sukses. Itu untuk bagian pos keterangan. Kemudian diubah password. Diubah password ini berisi tentang kalau kalian mau ganti password, di sini bisa masukkan dulu password lama, kemudian password baru, kemudian masukkan ulang password baru. Saya karena nggak ingat password, karena sudah sering gonta-ganti, nggak kecatat, jadi nggak bisa ganti lagi. Terus loginnya kan otomatis. Nah,
sini bisa kalau mau diganti lagi passwordnya. Kemudian di sini tentang sama dengan sebelumnya, isi tentangnya isi oleh pengembang, NPM saya sendiri, kemudian dosen pembimbing, kemudian tentang si sistem pakar diagnosa ayam sendiri. Oke, sekian tentang penjelasan sistem pakar diagnosa ayam yang dapat saya jelaskan. Salah hilap mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.